Udah ke-record Kamza. Baik. Sudah Mito? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua, tema 2, subtema 2. Sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Silahkan, Fitriani Mutar. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih sudah berkenan memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Semoga doanya bisa melancarkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam pembelajaran virtual melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul uswatun hasanah bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, kita sudah masuk pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 2, pentingnya udara bagi pernapasan. Perlu Bapak sampaikan bahwa yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tentu dengan memahami kompetensi dasar ini, beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak sekalian di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan struktur organ pernapasan pada manusia. Lalu yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang ketiga, setelah melihat tayangan video dan bahan ajar, siswa mampu merangkai model organ pernapasan manusia dengan tepat dan membuat bagan masalah pernapasan manusia. Baik anak-anakku sekalian, beberapa tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini seperti mengamati yang akan kita laksanakan dalam bentuk mengamati gambar dan video, menanya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami atau poin-poin yang menjadi kendala dalam bagan dan video yang nanti disajikan, mengeksplorasi dan mengkomunikasikan serta menyimpulkan. Baik anak-anak sekalian. Nah, sekarang Bapak akan mengirimkan bahan ajar yang akan kita pelajari bersama ke grup WA. Oke, silahkan dibaca bahan ajarnya. Nah, di bahan ajar ini, Bapak menampilkan beberapa masalah-masalah pernapasan atau gangguan-gangguan pernapasan yang dialami oleh manusia. Ini karena pada tema ini kita fokus pembelajaran kita adalah pada gangguan pada sistem pernapasan manusia. Silakan dicermati bahan ajarnya anak-anak sekalian. Pada bahan ajar itu ada cerita yang disajikan di awal. Nah, di sini ada sebuah cerita bahwa pada suatu siang Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama pulang sekolah. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati. Karena asap yang dikeluarkan oleh mobil ini, maka udara di sekitarnya pun langsung menjadi berwarna kelabu. Dayu menjadi batuk-batuk,
Namun Siti dan Edo segera menutupi mulut mereka. Ujung-ujungnya nanti, nah tiba-tiba Dayu menjadi batuk-batuk. Muncullah sebuah pertanyaan, kira-kira mengapa Dayu dapat batuk-batuk? Kenapa Dayu dapat batuk-batuk? Lalu mengapa kita merasa nyaman ketika berada di bawah pohon rindang? Oke? Nah, berdasarkan cerita ini, anak-anak sekalian, ada yang ingin memberi tanggapan kira-kira mengapa tiba-tiba Dayu menjadi batuk-batuk setelah mobil tadi lewat? Silakan acungkan tangan atau on mic jika ingin mengemukakan pendapatnya. Silakan Putri Maulidia. Karena terdapat polusi dan debu. Karena terdapat polusi dan debu dalam asap kendaraan. Betul sekali. Terima kasih Putri Maulidia. Nah, penyebab kenapa anak atau Dayu ini menjadi batuk-batuk karena ada polusi dalam asap kendaraan bermotor. Nah, tindak lanjut temannya tadi ini, Edo, si Dayu ini dibawa ke bawah pohon rindang untuk diistirahatkan. Nah, ketika Edo tiba-tiba menjadi merasa lebih nyaman ketika diistirahatkan di bawah pohon rindang itu. Pertanyaan Bapak selanjutnya, kira-kira mengapa Dayu merasa lebih baikan ketika diistirahatkan di bawah pohon rindang? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Bapak Saya, kasih tuh Pak. pohon itu. Saya Pak. Nah, Karena iya, ada siapa ini? Dika ya, Dika Safitri. karena pohon Pak. Karena Oksigennya banyak Pak. betul, karena pohon menghasilkan oksigen. Daun di pohon melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Oksigen membantu memperlancar pernapasan manusia. Oksigen yang segar, udara yang segar, membuat Dayu menjadi sedikit lebih nyaman setelah batuk-batuk tadi. Oke. Hal-hal seperti ini yang Bapak harapkan dalam pembelajaran kita, anak-anak sekalian dapat menjadi lebih responsif apabila Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan gambar, mengirim gambar mengenai organ pernapasan manusia. Nah, bisa dilihat di grup WA-nya mengenai organ pernapasan manusia. Yang menjadi bagian-bagian organ pernapasan manusia seperti rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkiolus, bronkus, dan alveolus. Nah, laring-faring ini kadang kita bingung dalam membedakannya. Oke, faring itu adalah saluran utama, sedangkan laring itu adalah percabangan dari faring. Oke, laring yang akan menjadi saluran untuk organ pernapasan. Alveolus itu semacam bintik-bintik kecil di paru-paru yang tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Anak-anakku sekalian, kira-kira manusia saat bernapas, organ pernapasan utama manusia yang terlihat dari luar itu apa? Hidung atau mulut? Hidung. Betul. Tapi biasanya kan kita juga melihat ada orang yang bernapas tersengal-sengal sampai mengambil napas yang besar dengan mulutnya. Pernah melihat hal seperti itu? Pernah, Pak. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan suplai oksigen yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan oksigen yang mendadak besar pada waktu itu. Oke, sekarang kita akan menonton video bersama mengenai bagaimana sih organ pernapasan manusia. Tunggu ya Bapak share videonya.
Oke, anak-anakku sekalian, kalau kita menonton video pernapasan ini, di video pernapasan itu dijelaskan bagaimana alur oksigen masuk, dia melalui apa dulu sampai ke paru-paru di alveolus, kemudian keluar lagi dalam bentuk karbon dioksida. Sederhananya proses pernapasan manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bedanya dengan pohon tadi, karbon dioksida itu diserap oleh pohon, lalu pohon menghasilkan oksigen. Oksigen ini yang kemudian dihirup kembali oleh manusia. Jadi ada semacam siklus antara manusia dan lingkungannya. Baik, anak-anakku sekalian, berdasarkan video organ pernapasan yang telah Bapak sajikan, yang kita tonton bersama-sama tadi, menurut anak-anakku, setelah melalui hidung, oksigennya apakah langsung ke paru-paru atau melalui saluran khusus dulu? Nih, melalui setelah dari hidung, masuknya apakah langsung turun ke paru-paru atau yang namanya di sini tuh apa tuh? Tenggorokan, Pak. Tenggorokan, betul. Di tenggorokan ini yang tadi Bapak seperti Bapak bilang tadi ada faring, ada laring. Ya kan, masih ingat kan tadi? Nah, setelah melalui hidung, turun, kemudian masuk ke paru-paru, di alveolus terjadi pertukaran oksigen yang dihirup, kemudian karbon dioksida yang berasal dari dalam tubuh manusia, yang berasal dari sisa metabolisme, kemudian yang akan dikeluarkan. Oke? Bapak jelaskan ulang bahwa karbon dioksida yang dihasilkan dari, bukan hanya dari manusia ini, tadi yang diproses oleh pohon untuk difotosintesis menghasilkan oksigen. Sampai sini cukup dipahami, anak-anak sekalian? Halo? Iya, Pak, paham. Maaf Pak, Ya. Nah, jaringan. sekarang setelah mengenal organ-organ pernapasan manusia, sekarang saya ingin menanyakan masalah-masalah pernapasan apa yang pernah anak-anak sekalian alami? Sesak nafas, Pak. Sesak nafas. Flu, Apalagi? Pak. Flu, Flu. Apalagi? asma. Pak. Asma. Asma ini perlu kita ketahui merupakan salah satu penyakit yang apabila tidak mendapatkan penanganan pertama secara serius, maka dapat berdampak fatal bagi penderitanya ya. Makanya perlu untuk mempelajari bagaimana menangani seseorang dengan penyakit asma. Karena anak-anak sekalian, yang paling penting sebenarnya adalah penanganan pertama terhadap penyakitnya. Kalau penanganan pertamanya baik dan tepat, maka insya Allah pasiennya dapat diselamatkan. Oke, makanya orang biasanya memberikan, jangan coba berani-berani memberikan tindakan kepada orang dengan penyakit pernapasan khusus, apalagi yang parah, apabila anak-anak sekalian tidak mengetahui jenis penyakitnya dan bagaimana cara mengalaminya, karena dapat mengakibatkan hal yang fatal. Ya. Oke, anak-anak sekalian, penyakit apa lagi, penyakit gangguan pernapasan apa lagi yang pernah anak-anakku jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum pernah, kalau tidak pernah dirasakan, alhamdulillah, atau pernah melihat teman yang mengalami gangguan pernapasan. Pernah mendengar influenza? Influenza itu tadi flu yang seperti disampaikan oleh Fitriani Muhtar. Pernah mendengar istilah bronkitis? Bronkitis? Pernah. Pernah. Nah, bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus. Ya, bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus. Lalu
Ada lagi pneumonia. Pneumonia itu gangguan pada sistem pernapasan akibat bakteri pneumococcus. Pneumococcus namanya. Gejalanya seperti batuk, demam, sesak napas, menggigil. Ya. Selanjutnya yang biasa kita dengar juga, yang paling parah kanker paru-paru anak-anak sekalian. Pernah mendengar istilah kanker paru-paru yang biasa dicantumkan bahayanya di produk kemasan produk rokok. Rokok dapat menyebabkan Pernah, kanker Pak. paru-paru. Pernah, Pak. Penyebab utama kanker paru-paru ternyata adalah karena merokok. Makanya anak-anakku sekalian jangan sampai mencoba-coba untuk merokok, oke? Nah, gangguan pernapasan selanjutnya, yang terakhir, tuberkulosis. Pernah mendengar istilah tuberkulosis? Pernah Belum, Bapak. TBC Pak. biasanya. Belum. Pernah, Pak. TBC ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosa. Gejalanya demam, lemas, nyeri di dada sampai tidak nafsu makan. Oke anak-anak sekalian, kita sudah mengenal organ pernapasan manusia serta gangguan-gangguan pernapasan, gangguan-gangguan pada organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan melakukan sedikit sesi tanya jawab. Gangguan pernapasan yang penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, namanya apa? TBC Bapak. TBC, betul. Terima kasih Putra. Gangguan akibat basil pneumococcus namanya apa? Penyakitnya namanya apa? Hampir sama dengan nama bakterinya. Pneumococcus. Penyakitnya adalah pneumonia. Oke, diingat ya anak-anak. Oke. Kita telah mengulas mengenai organ pernapasan manusia, mengenai penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan pada organ pernapasan manusia. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh anak-anak semua. Oke? Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Nanti LKPD-nya berisi di situ ada langkah-langkahnya untuk mengerjakan LKPD. Mohon dicermati, kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ke Bapak. Nah, tugas anak-anakku sekalian adalah membuat bagan mengenai gangguan pernapasan pada manusia, pada sistem pernapasan manusia. Yang tadi seperti Bapak jelaskan, silahkan dibuat bagannya, nama penyakitnya atau nama gangguannya, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa. Dipaham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan akhir kita, kegiatan penutup. Bapak akan memberikan evaluasi kepada anak-anak sekalian untuk mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anakku sekalian terhadap materi pada hari ini. Sebelum itu kita membuat kesimpulan dulu. Kita berdasarkan materi yang tadi Bapak ulas, yang tadi Bapak sampaikan. Ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Sistem pernapasan itu bagaimana? Organ-organ pernapasan itu seperti apa? Contoh-contoh penyakit pada sistem pernapasan itu apa? Ada? Silahkan raise, angkat tangan atau on mic jika ingin menyampaikan pendapatnya atau simpulannya. Nah, Bapak bimbing, yang tadi organ pernapasan manusia pertama hidung. Oke? Lalu tenggorokan, faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke? Nah, beberapa penyakit pernapasan manusia, asma, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa menjaga organ pernapasan kita itu sangat penting anak-anak sekalian. Kesehatan kita itu tergantung dari bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Bukan hanya organ pernapasan, banyak organ di tubuh kita yang harus dijaga. Oke, tapi umumnya yang paling penting kita harus menjaga organ pernapasan, karena kalau kita tidak bernapas, kita akan mengalami masalah yang besar. Oke, sederhananya seperti itu.
Baik, Bapak akan mengirimkan link evaluasinya. Evaluasi kita berupa kuis. Kita akan kuis sedikit. Kita lihat sejauh mana pemahaman anak-anak sekalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak rasa cukup jelas. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi anak-anakku sekalian. Semoga ilmunya dapat diterapkan, dapat dipahami, dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Ingat, menjaga organ pernapasan sangat penting. Dan informasi ini silahkan disebar seluas-luasnya kepada teman-teman anak-anakku, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kalian, supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih baik, yang lebih banyak. Oke? Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Maka dari itu, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Anak-anakku, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, terutama bagi Bapak sendiri. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku, salam sehat, tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, jangan lupa membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Oke? Salam untuk orang tua anak-anak semua di rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.